Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Wirayuda. Saya Lutfi Adriansyah. Di sini kami berdua yang magang di Jepang untuk mempresentasikan tugas agribisnis digital. Langsung saja. Untuk di sini kami mengambil materi dengan komoditas kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi baik untuk pasar domestik maupun internasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan sejarah panjang dalam budidaya kopi sejak era kolonial Belanda. Indonesia dikenal dua jenis kopi utama, yaitu kopi Arabica, Cafe Arabica, dan kopi Robusta atau Cafe Canepora. Beberapa provinsi penghasil kopi antara lain yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian, salah satunya melalui komoditas kopi. Desa Gambuhan di Kabupaten Pemalang merupakan salah satu sentra produksi kopi. Sayangnya, sebagian besar petani hanya menjual kopi mentah, sementara nilai tambah dari pengolahan belum dinikmati secara optimal oleh mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat struktur pendapatan dan distribusi nilai tambah. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapatan petani di tani kopi di Desa Gambuhan dan menghitung nilai tambah dari proses pengolahan kopi bubuk merek Galing. Langsung saja di analisis nilai tambah. Analisis nilai tambah adalah metode untuk mengukur peningkatan nilai suatu produk atau komoditas setelah mengalami proses pengolahan, produksi, distribusi, atau penyimpanan. Ini melibatkan perhitungan selisih antara nilai output atau hasil akhir dengan nilai input atau bahan baku dan biaya lainnya. Dengan kata lain, analisis nilai tambah menunjukkan seberapa besar nilai yang ditambahkan pada suatu produk selama proses produksinya. Sebagian besar petani kopi di Desa Gambuhan adalah laki-laki usia produktif dengan pendidikan mayoritas hanya sampai tingkat SD. Luas lahan yang dikelola juga tergolong kecil, yaitu rata-rata di bawah 0,3 hektar. Mereka menanam kopi secara tumpang sari bersama jagung atau cabai. Hal ini menunjukkan bahwa meski potensinya besar, kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Untuk selanjutnya itu, Untuk di slide selanjutnya ini terdapat analisis nilai tambah. Di dalamnya ini terdapat beberapa data yang kami peroleh dari artikel. Untuk detailnya dapat dilihat mulai dari nomor 1 hingga nomor yang terakhir. Untuk selanjutnya di sini ada hasil. Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa input buah kopi sebanyak 2.330 kg menghasilkan output bubuk kopi sebanyak 1.747 kg untuk harga produk senilai Rp120.000 per kilogram, sedangkan nilai tambah Rp46.031 per kilogram atau 51,1% dari nilai outputnya. Keuntungan bersih adalah Rp45.887 per kilogram atau 99,87%. Yang terakhir yaitu tenaga kerja memperoleh Rp144.000 per kilogram atau 0,24%. Dari hasil produksi sebesar 684 kg per musim dan harga jual
Rp5.000 per kilogram, rata-rata pendapatan kotor petani adalah Rp3.421.000. Setelah dikurangi biaya tetap dan variabel, laba bersih yang diterima petani adalah Rp2.742.450. Ini menunjukkan bahwa budidaya kopi masih memberikan keuntungan yang cukup baik. Dalam industri pengolahan kopi galing, setiap 2.330 kg buah kopi menghasilkan 1.747 kg bubuk kopi. Harga jual mencapai Rp120.000 per kilogram. Dengan menggunakan metode Hayami, diperoleh nilai tambah sebesar Rp46.031 per kilogram. Namun dari nilai tersebut, imbalan bagi tenaga kerjanya hanya Rp144.000 atau 0,24%, sedangkan keuntungan pengusaha mencapai Rp45.887 atau Rp45.887 atau 99,87%. Distribusi nilai tambah sangat timpang. Sebagian besar keuntungan atau margin diperoleh oleh pengusaha, yaitu 76,52% dari nilai output. Sementara tenaga kerja hanya memperoleh 0,24% dan sumbangan input lain sebesar 0,232%. Hal ini menunjukkan bahwa petani dan tenaga kerja belum mendapatkan manfaat optimal dari hilirisasi kopi. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha tani kopi di Desa Gambuhan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi petani dengan rata-rata laba sebesar Rp2.742.450 per musim panen. Namun, nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan kopi bubuk galing menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan, yakni 99,87% atau sebesar Rp45.887 per kilogram, dinikmati oleh pelaku industri, sementara tenaga kerja hanya menerima imbalan sebesar 0,24%. Hal ini menunjukkan ketimpangan distribusi nilai tambah, sehingga perlu adanya strategi pemberdayaan petani agar dapat ikut serta dalam proses hilirisasi dan memperoleh porsi nilai tambah yang lebih besar guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Usaha tani kopi di Desa Gambuhan memang memberikan keuntungan, namun nilai tambah dari proses pengolahan kopi sepenuhnya dinikmati oleh pelaku industri. Untuk itu memang perlu adanya strategi pemberdayaan petani agar dapat ikut serta dalam proses pengolahan, misalnya melalui koperasi atau usaha bersama. Dengan begitu mereka dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Terima kasih, mungkin ini sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.